그리고 내가 인도네시아 대표팀 감독을 할 수 있겠냐. 우리가 리그가 강하고. I'm in Turkey right now to join the team. Really excited to play with everyone here, and I hope I can make Indonesia proud. Next, pelatih timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong menargetkan timnya bisa mengalahkan Selandia Baru. Tak hanya itu, juru taktik asal Korea Selatan ini juga ingin anak asuhnya dapat memainkan permainan sesuai arahannya. Target di pertandingan nanti ya kami mau melakukan permainan kami dan mau menang, ujar Shin Tae-yong di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 18/2. Pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Fiji dengan skor telak 4-0. Sementara itu, Selandia Baru takluk 1-3 dari Guatemala. Shin Tae-yong menilai Selandia Baru lebih baik daripada Fiji. Oleh karenanya, ia mempersiapkan timnas Indonesia U20 dengan maksimal. Sehari sebelum pertandingan, Shin Tae-yong memberikan menu latihan duel udara kepada anak asuhnya. Ia juga melatih finishing Arhan Fikri dan kawan-kawan. Memang Selandia Baru lebih baik ya daripada Fiji secara fisik, jadi ya kami harus antisipasi duel atas, imbu Shin Tae-yong. Instruksi Ketua baru PSSI Erick Thohir, para penonton biasa hadir ke SUGBK, untuk tiket menonton laga Timnas Indonesia U20 vs Selandia Baru U20 dalam mini turnamen U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, nanti sudah bisa dipesan. Penggemar bisa membeli tiket secara online mulai Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023, tiket kelas SUGBK bisa dikatakan murah dalam sejarah. Insya Allah, penjualan tiket online pertandingan International Friendly Match U20 sudah dimulai hari ini. Semoga dukungan langsung fans sepak bola utamanya supporter timnas Garuda akan menambah semangat juang penggawa Sang Garuda, tulis informasi resmi yang diterima inews.id. Penonton bisa terhibur 2 kali pada hari yang sama lewat 1 tiket yang sudah dibeli. Sebelum menonton laga Indonesia vs Selandia Baru yang digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, penonton bisa juga menyaksikan laga Fiji U20 vs Guatemala U20 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tiket dijual dengan kisaran harga Rp80.000 Rp200.000. Namun, penonton hanya bisa menempati di antara 5 kategori zona di Stadion Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, ajang yang diperuntukkan sebagai persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 ini digelar selama 17-21 Februari tahun 2023. Indonesia baru melakoni laga perdana pada tanggal 17 Februari kemarin melawan Fiji U20 yang berakhir dengan kemenangan 4-0. Di laga tersebut tanpa dihadiri penonton. Namun untuk laga besok, penonton diizinkan hadir meski tak memenuhi kapasitas Stadion GBK. Dimungkinkan, mereka juga bisa hadir di laga terakhir Indonesia vs Guatemala pada tanggal 21 Februari mendatang. Semoga penonton secara signifikan memberikan dukungan terbaiknya, melalui doa, chants, yell, teriakan dukungan yang lantang dan koreo yang menarik, sehingga menjadi asa dan harapan bagi penggawa timnas memenangkan laga melawan Selandia Baru hari Minggu, tutup pernyataan itu. 3 pemain keturunan dipastikan PSSI segera menyusul ikut TC Timnas Indonesia U20, ada Justin Hubner hingga Ivar Jenner. 3 pemain keturunan dipastikan akan segera menyusul ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan.
Muhammad Iriawan pun menyebutkan 3 pemain keturunan itu, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketiganya bakal ambil bagian dalam TC untuk persiapan Piala Asia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan berpartisipasi di Piala Asia U20 2023, turnamen sepak bola kelompok umur se-Asia itu dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah, dan Irak. Dalam menatap turnamen tersebut, pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, memanggil 30 pemain untuk mengikuti TC di Jakarta. Tentunya, TC itu dilakukan dalam persiapan menatap Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Iwan Bule sapaan akrab Muhammad Iriawan pun berharap Timnas Indonesia U20 bisa berprestasi di 2 turnamen bergengsi itu. Timnas Indonesia U20 akan menggelar mini turnamen sebagai persiapan untuk menyambut Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. Semua pertandingan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, ATU SUGBK. Ada 3 tim yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U20 yang merupakan tim peserta Piala Dunia U20 2023. Mereka adalah Selandia Baru, Fiji dan Guatemala. Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita agar bisa berbicara banyak, apalagi sebagai tuan rumah yang dipercaya oleh FIFA, ungkap Iwan Bule di unggahan Instagram pribadinya. Pelatih Shin Tae-yong sudah memperingatkan para pemain Timnas Indonesia U20 untuk tidak mengulangi permainan kasar pada pertandingan selanjutnya. Menurut Shin Tae-yong, hal semacam ini tentu sangat merugikan bila terjadi pada event sesungguhnya. Saya sudah bicara ke pemain di ruang ganti agar tidak terjadi lagi untuk masalah seperti ini. Sudah ditegaskan kalau kita tidak boleh melakukan seperti itu, tegas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U20 masih memiliki 2 laga lagi pada turnamen mini. Pada laga selanjutnya, pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Selandia Baru, tanggal 19 Februari tahun 2023.